Setelah sebelumnya kita membahas duel mematikan antara tank-tank Eropa, Panzer Jerman melawan kekuatan baja Uni Soviet, kini kita bergeser ke medan perang yang berbeda. Jauh di timur, di hutan tropis dan pulau-pulau Pasifik, Kekaisaran Jepang mengerahkan kekuatan lapis bajanya. Inilah kisah tank tempur Jepang pada Perang Dunia Kedua, dari yang legendaris hingga yang jarang diketahui. Pada awal Perang Dunia II, banyak orang mengingat tank Jerman Panzer atau Sherman dari Amerika. Namun, jarang yang membahas armada lapis baja milik Kekaisaran Jepang. Meskipun kalah dalam hal ketebalan armor dan daya tembak dibandingkan Eropa, Jepang punya sejumlah tank yang menjadi ujung tombak mereka di medan perang Asia dan Pasifik. Inilah evolusi jenis tank yang digunakan Jepang di Perang Dunia II. Pertama, tank tipe 89 Aigo, sang veteran perang yang tua. Tipe 89 Aigo adalah tank medium pertama yang benar-benar diproduksi massal oleh Jepang. Masuk layanan sejak tahun 1932, tank ini awalnya dirancang untuk mendukung infanteri dengan meriam kaliber 57 mm. Yang ideal untuk menghancurkan bunker atau posisi bertahan musuh. Ketika Perang Dunia II pecah, Aigo sebenarnya sudah ketinggalan zaman. Kecepatannya hanya sekitar 26 km per jam di medan datar, dan lapis bajanya setebal 17 mm nyaris tidak mampu menahan peluru anti-tank modern. Namun, karena keterbatasan industri, Jepang tetap menggunakannya pada tahap awal perang, terutama di Tiongkok dan di Filipina. Kedua, Type 95 Hago, cepat tapi tipis. Jika Type 89 adalah tank tua, maka Type 95 Hago adalah kuda kerja utama Jepang pada awal perang. Diperkenalkan pada tahun 1935. Hago adalah tank ringan dengan bobot hanya sekitar 7,4 ton. Persenjataannya berupa meriam 37 mm, cukup efektif melawan kendaraan ringan atau bunker kayu, tapi jelas kesulitan melawan tank berat sekutu. Keunggulan Hago ada pada kecepatannya, mencapai 45 km per jam, dan kemampuannya bergerak di medan tropis yang sulit. Tank ini menjadi tulang punggung pasukan Jepang saat menyerbu Malaya, Burma, dan Filipina. Dalam serangan kilat mereka di Asia Tenggara, Hago sering berhasil menembus garis pertahanan musuh yang tidak siap menghadapi tank di hutan atau rawa. Namun, ketika berhadapan dengan tank M3 Stuart atau M4 Sherman, tank Hago hampir tidak punya peluang. Ketiga, Type 94 Tanket, tank mini untuk pengintaian. Bukan semua tank Jepang benar-benar besar. Type 94 adalah kendaraan lapis baja mini dengan bobot hanya 3,4 ton. Dirancang khusus untuk pengintaian dan mengawal konvoi infanteri. Tank ini hanya dipersenjatai dengan senapan mesin kaliber 6,5 mm. Keunggulannya adalah ukuran kecil dan mobilitas tinggi, sehingga mampu menyusup melalui jalur sempit di pedesaan Asia atau melintasi jembatan kayu yang tidak mampu menahan beban tank medium. Tank ini bahkan bisa bergerak di antara sawah dan hutan bambu, tempat tank besar akan terperangkap. Namun kekurangannya fatal. Armor setebal 12 mm nyaris tak berarti melawan senapan mesin berat atau meriam anti-tank. Dalam banyak pertempuran, satu tembakan tepat sasaran saja sudah cukup untuk menghentikannya. Meskipun begitu, bagi pasukan Jepang, Type 94 adalah mata dan telinga di garis depan. Ia bergerak cepat,
mengintai posisi musuh, dan memberi informasi berharga sebelum pasukan utama bergerak. Di medan perang yang penuh jebakan dan serangan mendadak, informasi ini sering menjadi penentu hidup dan mati pasukan. Keempat, tank Type 97 KH, tulang punggung baru. Menjelang akhir 1930-an, Jepang menyadari bahwa mereka membutuhkan tank medium yang lebih modern untuk menghadapi medan perang yang semakin keras. Lahirlah Type 97 KH pada tahun 1938. Dirancang untuk menjadi tulang punggung pasukan lapis baja kekaisaran dengan meriam 57 mm di varian awalnya. KH sangat efektif untuk mendukung infanteri dan menghancurkan posisi bertahan musuh. Namun, pengalaman pahit di pertempuran Holhingol melawan Uni Soviet pada 1939 membuktikan bahwa meriam 57 mm terlalu lemah melawan tank lawan yang memiliki armor tebal. Dari sini, lahirlah varian Shinhoto Chiha dengan meriam 47 mm berkecepatan tinggi yang mampu menembus lapisan baja tank musuh dari jarak yang lebih jauh. KH menjadi tank Jepang yang paling terkenal dan paling banyak diproduksi. Ia bertempur di Tiongkok, Filipina, hingga pulau-pulau Pasifik seperti Pulau Sipan dan Guam. Walaupun tetap kalah dalam duel frontal melawan tank M4 Sherman Amerika, desain KH dianggap seimbang antara kecepatan, daya tembak, dan bobot. Bagi tentara Jepang, KH adalah simbol kekuatan lapis baja mereka, cepat, gesit, dan mampu beradaptasi. Namun di balik itu, ia juga menjadi saksi bisu pergeseran kekuatan di medan perang Pasifik. Ketika teknologi tank sekutu mulai melesat jauh meninggalkan Jepang. Di medan perang Asia Pasifik, tank-tank Jepang berjuang bukan dengan kekuatan baja yang tebal, tapi dengan mobilitas dan keberanian prajuritnya. Dari Type 89 yang veteran, Hago yang lincah, Tangket yang mungil, hingga KH yang menjadi tulang punggung. Semuanya meninggalkan jejak dalam sejarah. Jika kamu menikmati kisah ini, dukung terus channel ini dengan subscribe karena masih banyak cerita perang yang belum terungkap dan akan kita bahas bersama di sini.